masih bahas dunia pendidikan karena kami di sini suka bahas dunia pendidikan. Iya kan, kita merasa. Iya, karena kita membahas pendidikan nggak bisa juga lah, karena kan berkesinambungan pendidikan. Selalu ada perubahan setiap zamannya. Iya, sejalannya, setiap aturannya Ya, juga masa kita dengan masa sekarang kan berbeda pasti. berbeda. Setiap menteri ganti lagi tuh. Itu di Indonesia ya. Iya, Negara lain nggak tahu kita. dia nggak tahu kita. Kalau di Indonesia memang rata-rata kalau ganti menteri, ganti kurikulum. Iya, ganti aturan banyak-banyak inilah kita nggak tahu ya kan, banyak alirannya sebenarnya. Jadi topik kita untuk ini tentang pendidikan. Iya betul. Jadi perkembangan pendidikan Indonesia. Nah, kelemahannya atau kekurangan apa yang perlu kita benahi di dalam dunia pendidikan Indonesia? Bisa nggak Pak Barangsa kasih opini lah, kasih masukan gitu? Pernyataan juga ya. Boleh aja. Dari segi sudut pandang seorang guru ya, Boleh. dan seorang pelajar juga, karena kan kita pelajar. Iya. Yang pertama itu memang ya harus kerjasama antara dinas pendidikan, pemerintah, dengan pihak sekolah atau yayasan. Kalau Orang negeri tua kan juga. negeri otomatis dia pasti langsung dari pendidikan. Iya. Kemudian guru-gurunya juga dan orang tua siswa, karena orang tua siswa juga sangat riskan posisinya untuk perkembangan pendidikan. Iya. Akhir-akhir ini ya. Ya, kemudian untuk anak dan sebagainya. Nah, untuk pemerintah ya kalau bisa kurikulum itu jangan diganti-ganti lah. Bisa sih diganti, tapi jangan terlalu cepat gitu loh. Iya. Artinya gini ya, nggak usah diganti secara keseluruhan. Maksudnya yang tidak baik itu yang diperbaiki. Direvisi. Ini kan dirombak keseluruhan. Oh, padahal kurikulum yang sebelumnya guru atau siswa kan belum menguasai. Masa Sekarang udah diganti lagi iya, ada misalnya kurikulum nih, KI 13 gitu. Ah, Ya, kalau ada kekurangan dari KI 13 ini diganti, tapi jangan dihilangkan keseluruhan. Karena kan pasti ada yang baik juga. benar, Bang. Itu yang perlu diperbaiki ya, dibenahi gitu. Karena kan yang menentukan kurikulum itu pemerintah kan. Yes. Kita pihak sekolah pasti mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi untuk pihak pemerintah khususnya bagian pendidikan, ya kurikulum itu tidak perlu diganti-ganti setiap Setiap tahun. setiap ganti menteri ganti kurikulum. Misalnya itu kan membuat kita guru itu beradaptasi lagi dan beradaptasi lagi. Sampai kapan kita seperti ini? Gitu. Buat pusing, Ya, capek, ribet. kemudian untuk yayasan, Dari pihak yayasan nih, yang swasta ya, yang swasta ya. eh, guru itu kan sebagai tombak atau ujungnya sekolah. Sekolah, betul. Jadi guru itu sebagai penyampai materi untuk semua siswa-siswi. Jadi yang pertama sejahterakan guru-gurunya. Iya, balik lagi ya. Kemudian berikan dia pelatihan tentang pendidikan. Iya. Jadi ikuti pelatihan yang membuat guru ini tidak gaptek. Berefresh ya, berikuti zaman lah. Ikuti zaman, sehingga dia tahu, guru juga tahu perkembangan. Jangan nanti siswanya udah tahu ini, gurunya belum tahu. Oh itu kan. Dan banyak kan sekarang siswa lebih paham dibandingkan gurunya. Iya. Jadi guru jadi bahan lolokan para siswa. Malu juga ya. Jadi kemudian yang selanjutnya itu orang tua siswa. Nah ini yang penting agak keras, agak keras. Orang tua siswa ini kadang lebih tahu tentang apa kejadian di sekolah dibandingkan guru sendiri. Iya. Jadi banyak orang tuh mengatur karena maaf nih di yayasan ya. Ini sekolah swasta nih, Karena dia membayar sekolah, membayar SPP, berarti dia anggap bahwa dia menggaji guru. Seolah-olah dia paling berkuasa. Jadi berkuat kan udah ada komite. Jadi kalau ada usulan apapun ya sampaikan ke komite, jangan langsung digebrak gurunya dan sebagainya. Ya, guru itu nih, saya punya pengalaman ya, di sih. Ada seorang guru nih, jadi dia mungkin memarahi siswa, ya, karena itu tidak selesai tugas dan sebagainya. Langsung dia rapat sama orang tua siswa dari siswa ini. Langsung. Nah, karena hal itu, guru ini jadi malas dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap siswa yang di ini. Iya. Dibiarkan aja, apapun yang terjadi ya udah, daripada nanti kumarahin juga, aku yang kena, Aku yang serang. yang rugi kan siswa ini kasihan kan. Sedangkan itu aturan siapa? Karena orang tua tadi yang selalu langsung ngegas saja. Ya kita tahu guru juga kasih salah. Dari yang sempurna Ya, kan. tapi kan ada prosedur yang perlu dilalui kan. Jumpai komite, sampaikan ke yayasan, sehingga yang ditegur ya ke gurunya. Kalian orang tua harus tahu juga. Enggak pun kalian tegur, sebenarnya guru-guru sering ke kepala sekolah gitu, tapi kan di internal kami kan. Orang itu nggak tahu itu. Nggak tahu itu, kami juga punya atasan kan di sekolah. Iya. Kita juga sering kan dipanggil administrasi nggak beres, dipanggil sama kepala sekolah. Siswa ada yang tidak pintar, kami juga yang dipanggil. Iya, Guru juga yang dipanggil. Jadi untuk orang tua siswa tidak perlu khawatir kalau kalian udah bayar, ya lihatlah hasil nanti di penerima rapor. Nah di situ komplain lah.
sampaikan secara terhormat lah gitu Iya. ya. Itu langsung face to Ya, face karena kan. guru juga nggak akan selamanya di sekolah itu, misalnya dia dipecat, dikeluarkan, Iya, sudah. ya, kalau nggak berkualitas gitu. Jadi jangan langsung pada saat proses pembelajaran dan orang tua langsung cep kan, guru jadi down, dia nggak akan perhatikan anak bapak ibu lagi. Paling parahnya, oke, jadi perhatikan aja. Paling parahnya nih, prediksiku Pak ya, tapi potong ya, prediksiku ke depan, atau 10, 5 tahun atau berapa tahun ke depan. Karena guru yang sekarang sudah tahu sakitnya, nggak enaknya, serangan-serangan dari orang tua, itu membuat guru yang sekarang, yang sering diserang orang tua itu, dia stop jadi guru. Udah banyak. Nah, dia mengalami sakit nih, mengalami hal gak enak selama itu. Dia otomatis dong cerita ke teman-temannya, adik-adiknya, gak usah kau jadi guru, gak enak. Ke depan, jumlah guru di Indonesia, aku prediksi semakin sedikit. Ya nggak mau lagi kan. Gak ada lagi mau guru, karena apa? Banyak gak enak. Bukan hati. Ya sekarang aja kan Ada lagi, nggak ada lagi. sekarang aja kan kita lihat juga prestasi guru itu perempuan dengan laki-laki kan jauh banget. Jauh. Mungkin antara 80 sampai 20% kan. Iya, benar. Dan maaf nih, guru laki-laki banyak agak gemulai. Benar. Mungkin saya enggak. Aja gitu ya. Karena anak itu butuh sosok laki-laki juga di dalam pendidikannya. Perlu Sosok perempuan. Nah, kalau lama-kelamaan dengan situasi pendidikan saat ini, cewek semua guru ya ya. semua jadi guru. Iya. Nah lama-lama siswa pun ya karakternya bukan berarti karakternya nggak baik, tapi kan kita harus berkesinambungan seimbang Seimbang antara tokoh laki-laki dan tokoh perempuan. Iya, iya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kan yang dihadapi itu semua kan. Dan kalau kita sejarah pun tokoh pendidikan kita Gejar Dewantara kan coy. Tapi ya sekarang di sekolah saya aja mungkin hanya beberapa aja guru laki-laki. Di beberapa sekolah yang aku tahu pun yang ada sekolah kemarin yang mau apa ya Batam Center berapa kan ya? 2 atau 3 gitu. Sisanya cewek. Jadi bahkan mungkin ada sekolah yang tidak ada guru laki-laki. Ada. Jadi mungkin kendala-kendala itu kan itu tadi orang tua mungkin kena langsung disemprot nasi. Iya. Kan banyak orang tua enggak. Banyak terkenal ada sekolah lagi. Enggak, orang tua Iya. juga ada tuh yang ngerti posisi kita sebagai seorang guru. Tapi untuk orang tua yang mungkin dalam versi yang melihat bahwa guru itu selalu salah ya coba untuk melihat dari sisi lain. Benar. Karena kasihan guru-guru saat ini gitu. Jadi nggak mau jadi guru lah. Iya. Kemudian yang terakhir itu dari siswanya. Siswanya. Siswa saat ini nggak tahu Ini lah. dari segi karakter gimana ya? Atau moral? Nggak tahu lah. Gancur kali ya. Hancur banget. Nanti harapannya terlalu enggak. Dibandingkan kataan kita gitu 8 terus Ya, kayaknya untuk siswa-siswi saat ini mungkin ada siswa yang nonton di video ini ya kalau memang tahu baik ya oke lah. Tapi kalau ada yang belum, coba untuk memperbaiki karakter dan sikap. Karena bagaimanapun itu kan untuk kebaikan guru siswanya sendiri. kita sebagai guru itu hanya mendidik aja. Kamu temukan yang baik ya ambil untuk kehidupan. Tapi untuk saat ini banyak kendala sebagai seorang guru yang kewalahan untuk menghadapi siswa-siswi yang dalam tanda kutip itu karakter tidak baik. Iya. Mungkin banyak berseliweran video-video bagaimana guru dihajar sama Dilempar itu banyak tuh. itu beberapa kali saya sebagai seorang kadang ikut terbawa emosi juga, tapi mau gimana lagi, kita nggak punya kemampuan untuk kesana juga. Jadi untuk para siswa-siswi, walaupun mungkin kamu lebih kaya atau lebih pintar, lebih hebat orang tua daripada guru yang mengajar di depan kelas itu, tetap kamu hormati dia sebagai seorang guru. Iya, setuju. Iya, karena tidak gampang, tidak mudah menjadi seorang guru yang berdiri di depan ada 20 atau 40 siswa yang karakternya berbeda-beda. Untuk mendiamkan itu atau mengajari satu ilmu pengetahuan semua bisa paham itu berat. Jadi sebagai seorang siswi coba untuk menghormati profesi sebagai guru itu. Iya. Karena bagaimanapun kamu bisa membaca, bisa menulis Karena seorang guru. betul. Walaupun mungkin kamu udah les di tempat lain. Iya. Atau ada orang tua yang lebih pintar dari guru yang ada sebelum kamu sudah bisa membalik. Tapi kan untuk ilmu selanjutnya kan guru yang memberikan. Iya. Jadi banyak hal-hal yang pemerintah, yayasan, guru juga ya. Iya, guru juga. Murid, orang tua siswa. Saling berbenah diri lah semua ya. Semua. Kamu juga sebagai seorang guru, saya sebagai seorang guru dan guru-guru yang lain yang ada nonton video ini, kita juga harus profesional juga. Iya. Artinya jangan gampang baper juga. Kan banyak yang guru-guru gampang baper, bikin sedikit tersinggung di kesalahan. Ini ya nggak usah lah. Cukup kita yang berbagi lah kita.
Iya, iya, iya. Jadi kalau tidak saling kerjasama semua aspek atau semua sudut ini, ya nggak akan bisa maju pendidikan Indonesia ya. Berarti semua ini orang tua, pemerintah, siswa semua harus saling kerjasama lah intinya gitu ya. Benar, benar. Kan jadi itu kan muaranya kan ke siswa. Outputnya siswa. Jadi jika kita bekerja sama, ya nanti yang dihasilkan adalah siswa itu jadi apa? Jadi betul. Apakah menjadi orang hebat atau menjadi seorang pecundang? Ya kan begitu kan? Ya, yang siswa yang tinggal pilih punya apa gitu ya. Tapi jangan nanti semua disalahkan ke guru. Jangan. Karena kan untuk pendidikan itu banyak aspek yang mendukung pendidikan. Benar. Guru itu salah satunya. Tapi dia nggak 100% ya. Iya, benar. Banyak aspek lain. Tapi kalau mau bahas tentang akademis siswa sekarang, yang pembahasan alami gimana nih akademis mereka? Makin turun kah? Ada peningkatan ke tahun ini gitu? Untuk saya bilang turun tidak turun juga, saya bilang meningkat ya meningkat juga. Stabil. Gini, ada jarak yang sangat luar biasa antara siswa yang tidak pintar dan siswa yang pintar. Sangat jauh kali Di Jakarta itu kemarin ya. Ya. Di situ kelihatan Orang yang pintar sekali akan naik tinggi. Sedangkan orang yang maaf nih, yang mungkin kurang semangat belajar Iya. atau malas, Iya. drop. Gitu. Jadi mungkin banyak trik dari sekolah atau dari orang tua siswa yang membuat untuk menaikkan Nilai akademis ya. ini. Masalahnya apa? Gimana? Ada solusi nggak? Solusinya mungkin ya, karena kan di sekolah kan waktu sangat terbatas. Apalagi sekarang sekolah itu cuma Senin sampai Jumat, Sabtu tidak Satu minggu waktu ya. full day istilahnya gitu. Jadi dan saya lihat di Kota Batam ini banyaklah bimbingan belajar yang bagus dan sebagainya. Kenapa butuh bimbingan belajar? Karena waktu siswa juga kurang dan siswa ini kan tidak semuanya bisa paham jika jumlah siswanya ada 20 atau maksimal. Jadi kalau di bimbel atau di bimbel belajar itu siswanya kalau sedikit karena cuma 14 siswa ini. Kebetulan saya ini buka bimbel belajar. Friends. Saya buka bimbel belajar. Oh gitu. Namanya Simba Smart atau S2. S2. Kenapa S2 kan? Sekarang orang selalu yang tinggi kan. Bilangnya S2. Di Simba Smart apa aja dong bidang studinya? Simba Smart itu pasti kami fasilitasi semua pembelajaran ya. Tingkat SD. Ya. Secara umum. Karena tingkat SD itu kan ada tematik. Ada tematik, apalagi ya? Kemudian ada bidang studi matematika. Karena di kelas 4, 5, 6 itu sudah dipisahkan pelajaran matematika. Oh, oke. Next, Kemudian ada bahasa Inggris. Inggris. Dan di Kota Batam ini termasuk pelajaran yang sering juga ada itu muloknya adalah bahasa Mandarin. Mandarin ya. Oh, di sini juga Mandarin siapin ya. Nah, kemudian di Simbaswa itu kita juga persiapkan untuk anak-anak yang masuk SD. Kalistung. Kalistung. Jadi kita juga ada Kalistung. Jadi Apalagi ya? Apalagi? oh, kita ada ekskul di luar ibu kota itu ada belajar ekskul gitar. Begitu. Yang mau belajar gitar, Ya. nah, kontes Simba Smart ya kan? Ini tujuannya untuk memajukan intelektual anak bang, jadi Jadi kita mendampingi siswa yang mungkin di sekolah kurang ada perhatian atau kurang waktunya untuk belajar, sehingga Simbaswa itu datang untuk mendidik atau mendampingi sehingga dia bisa memahami pelajaran yang ada di sekolah. Oh, Nanti kita membantu sekolah. benar. Nah, gitu. Karena banyak tugas-tugas yang diberikan sama sekolah belum tentu bisa dibantu sama orang tua yang sibukan Di rumah ya. Di rumah. Jadi Simbaswa itu datang untuk membantu itu. Membantu itu. Kekurangan dari sekolah dibantu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tapi bukan artinya kami yang menyelesaikan ya. Kita bantu, mendampingi. Iya. Bukan. Tapi itulah ya. Tapi yang harganya mahal nggak di sini? Mau tanya harga dulu ya? Kalau harga di Simbaswa itu 300.000. 300.000 per bulan, dalam sebulan itu mungkin 12 kali pertemuan. Wah, udah murah kali. Ini alamat kita di mana nih Pak? Untuk Simbaswa itu alamatnya di blok di Taman Raya, Tabua, blok DQ nomor 1. Oke, ini Botania kan? Kita Botania, Cikitsu. Jadi Nah. orang Batam kayaknya udah tahu lah ya Botania ya. Iya. Arah bandara. Jadi teman-teman atau parents yang mau les anaknya jurusan-jurusan di dalam pembahasan silakan hubungi Simba Smart gitu. Pembahasan sendiri ngajar apa? Saya ngajar matematika. Oh, Jadi matematika. dari tingkat SD 456, Ah, SMP, kemudian SMA. jadi bisa melayani les privat kedok-kedok kalau ada yang Iya, minta kalau ada privat juga Simbaswa itu juga bisa ke sana. Artinya kalau ada yang mau minta privat, karena kan kalau dia ke
tempat kita mungkin transport ya. tidak ada yang mengantar. Iya, iya. Jadi guru-guru dari Simba Smart itu yang datang ke rumah bapak ibu Oh, privat. Tapi Iya. harganya beda. iya, 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 iya. Pokoknya hubungi aja Pak Barasa kalau yang mau musik aku. Musik ini, ada gurunya. Bahasa Inggris boleh. Tapi kalau matematika dihubungin ini ke matematika nih. Apalagi yang sulit banget sama matematika, yang ada di Batam dari SD sampai SMA gitu, hubungi aja lah dia gitu. Simba Smart juga boleh anak sini. Jadi kan Tujuan kita kan ya meningkatkan untuk pendidikan Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa gitu. Walaupun memang balik lagi duitnya nggak seberapa juga. tapi kan di sana kita berusaha untuk menambah. Iya, paling tidak nggak bocoran lah dikit gitu kan dibanding profesi lain yang duitnya segepok gitu kan, kita tipis-tipis aja sih. Tapi kan kita amalnya lebih banyak. Mulia gitu ya. Amalnya lebih. Amalnya lebih banyak. Ya. Oke. Thank you Pak Barasa buat waktunya ya. Ya, Sukses buat Simba Smart. Semoga Simba Smart banyak siswanya. Keluarga Potania, saudara saya dan sekitarnya. Silakan hubungi Simba Smart nanti kita buat di sini Iya. Facebook atau Facebook. media Instagramnya, WA-nya lihat aja di kolom nanti informasi lebih lanjut. Sekali lagi thank you untuk dari delapan, sukses untuk YouTube. Pokoknya buat kalian promosi datang aja ke Gelapan. Kita buat dia gratis soalnya. Ikut tamatan. Thank you. Dari Padang. Thank you.